Yang salah adalah ketika orang pisah, terus anaknya dibawa-bawa gitu. Anaknya dijadikan rusak karena perpisahan itu. The first time gue cerai sama mantan bini gue, yang gue bilang adalah kita cerai, nama rumah ini kita pindahin jadi namanya Aska. Kalau ini enggak, karena mantan bini gue bisa setiap hari di rumah. Right. Jadi pada saat gue cerai itu, sampai tetangga tuh masih bergunjing gitu. Ini cerai tapi tinggal serumah gitu. Mereka tahu. Anak itu rusak ketika dibawa ke sini, besok kan pindah ke sana, ditarik lagi, ketemu bapaknya nggak boleh, ketemu ibunya nggak boleh. Aska akan manggil kakak. Oh gitu. Sampai lu nikah sama gua, baru panggil. Aska akan manggil lu kakak. Ntar aja deh. Jadi sekarang tadi kita baru habis podcast. Nggak udah mulai? Udah. Oke, udah mulai. Udah. Jadi kita tadi habis podcast, pembahasannya seru. Gua nggak mau bahas yang tadi sih, Mas. Mumpung kita ketemu. Nih, kalau kemarin kan kita video call. Iya, lu kenapa sih video call sama gue? Lu kayaknya takut banget gitu, gue pembawa virus gitu, heran deh. Bener kan gue sekarang di sini. Iya makanya kenapa nggak ini aja gitu. Ketemu. Gue ke rumah lu kek apa kek. Oh gitu mau. Welcome, gue dateng. Oh gitu. Ya udah nanti. Call dong, Zoom dong. Apaan sih? Ya kan gue pikir pada saat itu adalah salah satu Mas Dedi yang pokoknya gue mau di rumah aja gitu. Enggak. Oh enggak. Jadi mau pergi. Ya kalau memang ada kepentingan butuh kan, jangan salah lo, jangan dibilang lalu kita melanggar PSBB, tidak. Oh enggak. Karena konten media boleh. Dan memang kebutuhannya kan untuk konten media boleh. Kalian-kalian yang di rumah juga. So Mas, kalau kemarin kita ngelanjutin itu yang di Zoom, kita keterbatasan waktu karena koneksi. Sekarang gue mau melanjut di sini. Boleh ya? Sian kameramen lu megangin ya. Berdiri kecian sendiri lagi. Sendiri megangin kamera. Jadi gini Mas, I have sebenarnya a lot of question for you. Itu bukan handphone gue yang pasti. Ya, handphone gue. Mumpung kita ketemu, gue pengen lebih tahu Deddy Corbuzier. Oke, fine. Lu cantik ya? Makasih loh. Iya. Tahu nggak pertanyaan gue pertama apa? Apa? Kenapa Instagram gue lo blok? Gue nggak blok Instagram. Nah ini dia, ini yang jadi pertanyaan. Karena kemarin orang gue mau nge-tag lo, gue nggak bisa, gue di-blok. Karena kemarin Ashanti pun WhatsApp gue, Mas, kok Instagram gue di-blok? Gue cari Ashanti nggak ketemu, gue cari lu nggak ketemu. Gimana caranya ya? Serius? Iya. Serius. Mungkin gue juga ngeblok lu waktu itu. Nah makanya. Karena lo blok gue duluan. Nih ya, gimana caranya? Gue cari lu namanya. Tapi jujur, lo pernah ngeblok gue? No, at all. Tidak pernah ngeblok lu, tidak pernah ngeblok Ashanti. Ngapain gue ngeblok lu tuh ngapain? Kan lu waktu itu sempet ngeblok banyak orang, Mas. No, I unfollow, yes, I don't block. Why do I block people? Nih. Iya, nggak ada ya. Iya, gue juga kemarin mau iniin lo di ini gue swipe up, terus gue mau tag lo, terus nggak ada. Gue bilang, terus makanya gue menanya sekarang, kenapa lo blok? Gimana caranya ngebalikin ya? Ya nggak tahu. Gimana dong? Ini kita udah blok-blokan nih kayaknya nih. Enggak sih, gue nggak pernah blok lo deh. Ada nggak lo di gue? Nggak ada, nggak bisa. Nah makanya itu harus blok 2 baru hilang. Makanya waktu Ashanti juga gue bilang, ini lu ngeblok gue lo, gue bilang. Oh. Enggak, gue bilang di gue nggak ketemu, lu nya juga nggak ketemu, gue bilang. That's weird. Oh. Tapi I don't block you. You don't block me? No, I don't block you. Why would I block you? You just unfollow me? I think pada saat itu yes, I unfollow you. Kenapa? Aku salah. Because I unfollow lebih dari 1.000 orang pada saat itu. Oh gitu. Jadi gue nggak usah take it personal ya. No. Soalnya gue sedih waktu itu. Gue bilang, gue di unfollow gitu. Gue di block karena I wanted to tag you, gue nggak bisa. Karena pada saat itu begitu Instagram berubah, yang keluar adalah follow, terus search engine-nya juga ikut yang follow. Semua konten Instagram gue search-nya adalah artis. Kan wajar sih, itu artis juga. Lu kan artis juga, Mas. Tapi isinya mereka semua gosip. Oke. Saya capek lihat Instagram ini menarik. gosip. Oke, ini menarik. Jadi saya unfollow semuanya, saya follow gym, saya follow itu. Jadi begitu dibuka semuanya gym. Algoritmanya sesuai dengan kesukaan kita. Ya, dan wanita-wanita seksi yang gitu. Jujur loh. Jujur banget. Follow cowok-cowok seksi? Iya juga sih. Salahnya di mana gua? Iya, benar. Oke. Itu valid lah, itu legit lah, boleh lah, itu akurat lah. Masih normal.
oke. Kalau Anda ada foto seksi, saya follow. Sayangnya gue nggak ngepost Ini foto pasti seksi. judulnya di media, Deddy Corbuzier ngeblok Luna Maya. Oh udah pastilah. Tapi kan klarifikasi Iya, betul. supaya orang tuh nggak salah persepsi. Jadi juga mungkin Ashanti kalau nonton juga aku di blog, jadi bisa tahu penjelasannya. Gue sampai sekarang nggak tahu gimana cara balikin Ashanti. Tadi Gue tuh temenan banget minta sama Ashanti. temen kita. Gue tuh kenal Ashanti sebelum Ashanti jadi artis. Lama dong. Iya makanya. Lama Ntar dong. coba gue nanya ke Instagram gimana Iya caranya. kita mesti nanya ke Isa. Mas, jadi gue sebenarnya penasaran gitu loh. Kayaknya dia udah pernah banyak ditanya orang. Nah, udah lu tanya apapun yang sensitif ya nggak apa-apa gue. Oh enggak. Gue cuma pengen nanya kayak emang waktu dulu jadi magician gitu, emang berpikir akan seperti ini sekarang? Apa waktu itu benar-benar enggak, gue mau jadi magician aja sampai kapanpun? Maksudnya berpikir berubah gitu? Iya. Oh nggak pikir. Gue pikir gue mau jadi magician sampai kapanpun. Oh gitu. Iya. Tapi apa yang membuat lo berubah? Banyak hal. Yang pertama adalah karena gue cerai. Oh. Terus Askanya ada di rumah, gue kebanyakan ada di rumah, jadi gue kebanyakan ngurus Aska. Oke. Nah pada saat itu namanya pesulap itu kerjanya adalah off air itu Ya. keluar kota terus. Bener. Anak gue pernah ngomong sama gue, Pak boleh ikut nggak ke Medan waktu itu? Oke. I want to go to you with you to Medan. Uh-huh. I said why? Terus dia bilang, yeah because I scared the plane can crash, pesawat bisa jatuh. Terus gue Itu bilang, umur berapa? it's like 5 years, 5 tahun. Anak umur Yeah, gitu. 5 years. Terus gue bilang, Aska, kalau pesawatnya jatuh, if the plane crash, justru kamu nggak boleh ikut gitu. Iya Terus dong. dia bilang, ya tapi if the plane crash, I want to be there with you. Dia bilang gitu. So That's- sweet. And then, gue nggak punya choices other than ngajak dia untuk ke Medan pada saat dia di usia 5 tahun. Oh my god. Lama-lama gue pikir, oke, gue punya dua pilihan. Either gue stop benar-benar ngurusin ini anak, gitu ya, atau gue idealis dan ambisi Dengan si bukan cita-cita, udah bukan cita-cita ya, dengan profesi gue, profesi gue. Gue rasa pada saat itu gue udah cukup. I see. Maksudnya ya lu udah master lah ya, sebutannya lah satu ya. gue udah master di situ, gue udah menang juara dunia 2 kali, Iya. gue bisa makan, Iya. dan pengertian Iya, I understand. ekonomi gue lumayan Iya, gitu. iya. Jadi ini lebih penting pada saat itu, Anak. lebih penting. That's why terus oke lah kalau gitu gue kayaknya mesti stop. Jadi gue nggak keluar kota pada saat itu dan I just stop. Stop. Nah, selama stop itu ngapain? I have a talk show lucky for me. Langsung. Ya. Dan pada saat punya talk show, di sanalah lo berpikir kayaknya ini nih bakal jadi the new me. Pada saat punya talk show terus ternyata gue senang. Gue senangnya kenapa? Karena ternyata kan kalau gue dulu main sulap itu mainnya 5 menit ngomongnya 2 jam gitu. Diulur banget, padahal sebenarnya triknya udah diulur gitu. cerita dulu Iya. gitu. So Terus, basically you have that skill lah ya. I think I have that skill. Jadi pada saat gue ngobrol sama orang, oke, I love this. Gue Yeah. seneng, gue dapet ilmu banyak, gue dapet ilmu baru. Terus kebetulan gue ditaruh di talk show yang non gosip. Ya. Non gosip. Wah, ini menarik. I learn a lot. Gue belajar banyak. Ada anak tukang beca jadi S2, jadi dokter. Iya. Wow, keren banget itu. Iya. Itulah dia kenapa ada talk show, and then terus gue bikin podcast juga. Karena ternyata Tapi kan perjalanannya panjang loh. panjang ya. Panjang kan. Ya, sorry to go there, tapi itu panjang. Iya. Tapi Terus, that's why gue berhenti sulap karena gue lebih mau ngurus anak gue, and it works. I see. Gitu. And it works. Kangen nggak maksudnya. sih? Hah? Kangen nggak? Sama sulapnya? Iya. Wah, gue masih main. Masih. Hanya saja tidak profesional. Jadi gini, gue tidak main dibayar, gue tidak main diundang. Kalau Oke. teman gue datang, gue masih kumpul sama pesulap-pesulap, masih sharing trik, masih apa, masih gitu. Cuman gue nggak dibayar untuk profesi. Jadi cuma for pesulap. fun aja. For fun gitu. Oh ada mainan apa nih, mainan baru. Wih keren ya gitu. I see. Jadi gue udah nggak. Kalau kangen performnya, enggak. Sama sekali. Enggak, karena mungkin tergantikan dalam pengertian gue ngelakuin seminar di mana-mana. Mungkin pada saat gue seminar, gue berdiri di atas panggung, 3.000 orang yang nonton, feel-nya hampir sama. Oke. Gitu. Feel-nya hampir sama. Bayarannya lebih gede ternyata. Dengan persiapan yang lebih. Bayarnya lebih kecil dibandingkan sulap. Tapi nggak ada persiapan sebesar sulap. That's the point. Lebih praktis lah ya. Kalau gue sulap dulu misalnya
200 juta gitu. Yeah. Tapi alat sulap berapa harganya? Yeah, Contohnya yeah, gitu. yeah, yeah, Terus yeah. musiknya Kru. gimana? Krunya gimana? Yang terbang berapa? Sehari sebelumnya. Kalau seminar mungkin bayarannya setengahnya misalnya. Yeah. Tapi gue datang ke sana Cuma bawa mikrofon Iya, gitu loh. iya, halo, selesai Iya udah gitu. Udah selesai kan. Iya, It's benar. more easy buat gue. Hari ini ada seminar jam 3, gue terbang pagi bisa. Benar-benar, dan balik lagi ketemu anak. Dan balik lagi ketemu anak. Ya. Tapi gue pengen tahu ya, Amin, di balik persona lo sekarang ini, lo orangnya kritis, kalau ngomong ceplas-ceplos gitu. Siapa yang ngajarin Mas? Is it came from your dad, your mom, atau lo memang di sekolah waktu SMP atau SD atau SMA lo anaknya kritis, suka ngelawan, yang kayak enggak gini bu, gitu. Gue rasa enggak, gue rasa justru kebalik karena gue minoritas. Keluarga gue turunan Chinese sama pribumi nyampur, tapi gue dianggapnya minoritas. Ya. Terus gue tidak diajarkan untuk speak out. Tapi dari kecil tuh bergumul, Iya, pengen. karena of course, karena kalau tidak gue nggak akan belajar sulap. Oh, that's how. Oh. Iya, karena belajar sulap aja udah dilarang sama semua orang kan. Mau makan apa lu belajar sulap? Iya Mau main juga, apa lu? Hidup lu kayak gimana gitu. Jadi gue agak berontak pada saat itu. Dan begitu ke belakang-belakangnya, gue ngomong, didengerin orang. Gitu. Ada orang dengar, ada orang benci, ada orang ribut, nggak suka gitu ya, marah, wah dasar gibah katanya gitu ya. Nah, gue tidak sadar pada saat itu mereka menurut gue tidak pernah gibah, karena gue ngomong memberikan pendapat dan kepada satu subjek gitu, pada satu subjek. Akhirnya lama-lama ternyata orang menikmati gitu. Lama-lama orang menikmati gitu. Nah, yang orang banyak nggak tahu adalah mereka nganggap ketika gue ngomongin orang tuh gue musuhan sama orangnya. Iya sih, gue juga sempat mikir gitu, tapi lama-lama gue pikir, nggak harus selalu gitu kan? Enggak, gue tuh sering banget ngatain uya-kuya. Gue tuh sering banget ngatain uya-kuya. Bahkan di acara TV gue pun gue ngatain uya-kuya. Gitu. Tapi di belakang lo baik. Tapi studio dia tuh di depan studio gue gitu ya. Terus gue kalau keluar tuh, kalau dia misalnya bikin ulah apa gitu ya, gue tuh selalu brengsek lo ya, gila lo ya, bikin kayak beginian lo ya gitu ya. Terus gue kata-katain lo ya, gitu. Terus dia bilang, ya udah sono kata-katain gitu. Jadi ya udah gitu. I don't like gini, I critic your contohnya gini, gue mengkritik lu punya karya, satu karya, bukan berarti gue nggak suka sama lu nya gitu loh. Dan sedangkan karya tuh boleh kita punya pendapat yang berbeda dong. Ini kan masalah rasa dan masalah pemikiran dan kita mikirnya gimana kan? Boleh. Tapi kita nggak nyerang pribadi. Nggak nyerang pribadi. I don't like the way you make Zoom. Oh gitu? Yeah, I think it's bullshit. Oke, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Karena menurut gue. Tapi lu nggak sebel sama gue kan? Why would I hate you gitu loh maksud gue. Why would I hate you? Gue tadi agak sedikit tek gitu waktu lu ngomongin anak lo gitu. Ya. Itu didik anak bisa sweet itu tuh gimana? Padahal divorce, gitu. Cerai. Cerai, broken home, rumah tangga rusak. Gue yang ngomong. Ya maksudnya kan. Gue yang ngomong itu. Iya benar-benar. Ya gini, orang-orang yang mengatakan bahwa broken home is broken family itu goblok gitu. Mungkin dia ditanya kalau nggak mau ada kata goblok. Nggak apa-apa. Gini, kita lihat lagi. Broken home is not a broken home. Gitu ya. Apa sih broken home itu? Apa gitu loh? Yang salah adalah ketika orang pisah, terus anaknya dibawa-bawa gitu. Anaknya dijadikan rusak karena perpisahan itu. The first time gue cerai sama mantan bini gue, yang gue bilang adalah kita cerai, nama rumah ini kita pindahin jadi namanya Aska. Fair. Jadi dia pertama bingung, oh gitu? Iya. Jadi bukan rumah gue. Tapi rumahnya Aska. Tujuannya apa? Tujuannya gini, kapanpun gue mau ada di sana, kapanpun lu mau ada di sana, nggak ada yang ribut. Tapi kan dibutuhkan kebesaran hati untuk bisa seperti itu, Mas. Gitu. Dan nggak semua pasangan bisa gitu. Ya, artinya mereka masih ributnya personal dan pengen cari untung. Masih egois gitu. Kalau ini enggak, karena mantan bini gue bisa setiap hari di rumah. Right. Jadi pada saat gue cerai itu, sampai tetangga tuh masih bergunjing gitu. Ini cerai tapi tinggal serumah gitu. Masih. Iya. Karena they're not in your shoes. Iyalah, gue cerai sama lu kan artinya gue tidak melakukan hubungan suami istri.
ya kan? Ya. Gue tidak ini. Tapi kan ada anak tapi hasil kan ada anak. hubungan kalian sebelumnya. Ini kan harus berdua nih, yang ngurusin kan harus berdua. Jadi anak gue sampai detik ini tidak nggak merasa tahu cerai. Dan nggak merasa kehilangan. Tidak, kalau ditanya cerai gimana Aska gitu, dia bilang I don't know. Gue masih ngeliat emak gue masih liat bapak gue hampir tiap hari juga. Kecuali sekarang ya, karena because this corona, jadi Kalinanya jarang datang akhirnya. Jadi he don't feel anything at all, nggak ngerasa apapun tentang cerai. Jadi mungkin sebenarnya bisa di ini, ya mungkin nggak berlaku buat setiap keluarga atau setiap orang yang mengalami, tapi at least I think this is a very positive way to untuk membesarkan anak gitu. Jangan libatin mereka di pertarungan yang nggak seharusnya mereka tahu. Anak itu rusak ketika dibawa ke sini, besok kan pindah ke sana, ditarik lagi, ketemu bapaknya nggak boleh, ketemu ibunya nggak boleh. But he's with you. No, I'm with me pada saat ini, karena pada saat itu kan Kalina itu terus sempat punya pasangan di Bali gitu. Jadi terus Askanya, gue sempat nemenin Aska gitu. Terus gantian. Nah, ketika gantian, terus akhirnya memang kesepakatan kita berdua pada saat itu, udah deh kayaknya Aska nih lebih ngebutuhin sosok bapaknya gitu, karena dia anak cowok gitu. Jadi akhirnya terus Kalinanya, ya udah gua tiap hari aja kesini. Alah dia tiap hari ke situ. Dan tiap hari dilakuin tiap hari. Iya, tiap hari. Jadi anak gua nggak tahu cerai. Tapi nggak tahu masalah cerai, tapi bukan nggak tahu masalah cerai, dia tahu kita cerai. Tapi nggak ada rasanya bahwa orang tua gua nggak ada gitu. Karena sosoknya dua orang yang dia ketahui adalah bapak dan ibunya masih ada di situ tiap hari. Tapi gimana pada saat ada pengganti? How do you explain that? How do I explain to Aska? Yeah, but while you have girlfriend and your ex-wife have a... He doesn't care, dia nggak peduli dengan apapun. Really? Ya, dia nggak peduli. Karena dia menurut dia selama dia gini, rulesnya adalah satu, gue tidak pernah mengatakan this gonna be your mom. Ini akan jadi ibu kamu, akan jadi ibu pengganti kamu, nggak pernah. Dan gue selalu ngomong sama pasangan gue gini ya, nanti lo ketemu Aska, isu lo pasangan gue, nanti kamu ketemu Aska akan manggil kakak. Oh gitu. Sampai lu nikah sama gua, baru dipanggil Aska akan manggil lu kakak. Oh why? Menarik nih. Because it's not your mom. Iya, tapi kenapa kakak bukan tante atau mbak? Biar deket. Oh gitu. Biar deket. Jadi akhirnya ketika ada pasangan, kak manggilnya. Oh. Kaluna, gini. Lu juga akhirnya nganggap dia adik gitu. Dan tidak akan pernah menjadi ibu. Yeah, of course. Yeah. Not biological. Biological, tapi sama gue udah gue patahin di sana. Tidak pernah dipanggil ibu. Jadi tidak akan menggantikan sosok Kalina sampai kapanpun. Tidak. Mau nikah pun manggilnya kak. I don't care about harus manggil ma harus. I think is gua lo ya, gua kan goblok ya. I think is stupid. It's stupid ketika orang menikah lagi dan dia maksa anaknya untuk panggil mama atau ibu. Karena lu nggak tahu apa yang ada di perasaan si anak tersebut gitu. Dan gue juga nggak mau Kalina. Tapi lu sering ngobrol nggak sih sama anak lo? Oh, always, every day. Dia jujur dengan perasaan dia nggak? Iya, nonton bokep aja bilang gue, kenapa? Gue pernah baca itu. And you're fine with it? I'm fine with it, it's okay. Dia pacaran ngomong sama gue, dia udah pacaran sama gue, udah pacaran. Dan nggak takut? Nggak merasa bahwa, aduh, anakku udah punya gue ngajarin malah. Lu mau chat gimana chatnya, gue lihat malah nggak gini caranya gitu. Salah, kamu mau gini jadi suka and I think karena cara didikannya seperti ini, so dia kayaknya nganggap lo best friend. Yes, friends. Jadi nggak ada boundaries yang dia tutupin apa segala macam. Nggak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Dan sebagai orang tua mungkin akan jauh lebih aman nggak sih? Lebih aman. Rasanya. Kan? Iya, karena gue tahu dia mau ngapain, gue tahu dia mau apa. Gue nih sering cerita ini di mana-mana ya. Jadi kalau udah bosan dibuang aja nanti. Karena ada satu hal yang gue belajar dari bokap gue. I don't know, did I tell you that story? Belum. Oke, lu tau nggak gue tuh nggak dugem, gue nggak minum alkohol, tau? Oh udah dong, udah. Karena pada saat itu kan, gue ngomong, karena pada saat itu
bokap gue nggak marah, cuma ditungguin depan rumah. Jadi begitu pulang, aduh gitu. Nah itu yang mau gue kasih ke anak gue nggak marah, tapi begini ya. Tapi ada nggak sih, misalkan let's say one day dia lebih besar dari sekarang, beranjak lebih dewasa, ada nggak sih kayak misalkan satu hal yang lo seselin apa yang lo bikin dan lo ngasih tahu ke dia, San, lo jangan kayak gini ya gitu, atau nasihat apa yang pengen lo omongin ke dia? Oke. Gue kalau nggak suka sama anak gue, satu adalah karena terlalu lengkap fasilitas yang ada saat ini. Oh, ya karena orang tuanya mampu. It is good. Oke. Akan tetapi gue tahu kalau gue berjuang, berhasil, karena saya tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas itu. Jadi akhirnya ada sebuah urge. Sama kayak waktu gue dulu. Iya, di sini to be success. Sebenarnya maksudnya bukan keluarga kita nggak mampu gitu, tapi kayak dibatasin gitu. Kalau gue mungkin nggak mampu juga, nggak tahu gue. Kalau gue nggak mampu, jadi gue mau beli sesuatu nggak bisa, gue mau apa nggak bisa. Jadi ada urge di sini bahwa one day gue harus punya. I'll get it. Dengan hasil gue. Sekarang dirubah dengan everything you want, you get it. Nah itu gimana tuh Mas? Nah itu ya kalau lu tanya nyesal nggak nyesal, karena kalau enggak juga sulit gitu. Iya, karena sekarang kondisinya mampu gitu. Kondisinya mampu, kalau enggak jadi bodoh kita kelihatannya gitu. Masa iya kita mampu punya mobil suruh dia jalan kaki naik motor ke sekolah, ojek, kata kita punya mobil, punya supir, gitu kan nggak masuk akal. Tapi on the other hand, nggak ngajarin dia punya self survival, itu tidak diajarkan. Nah, on the other hand lagi, kita harus tahu bahwa orang tahu dia. Jadi agak berbahaya kalau dia misalnya sendirian di jalan apa segala, agak terganggu. Benar. Jadi kan kita ribut terus kan di pola pikir itu. Implikasinya sama gua adalah gua maksa dia untuk bukan maksa ya, gua maksa dia untuk belajar bela diri, gua maksa dia untuk nge-gym, dia maksa dia untuk itu. Jadi gua bilang gini, I give you whatever you want, gua kasih lu apapun yang lu mau. Asal Papa nggak minta kamu belajar matematika, fisika, no. Papa minta kamu belajar MMA di rumah, Papa minta kamu nge-gym. Justru itu ya? Iya, karena gua tahu di MMA itu dia dipukul. Gua tahu dia pernah berdarah dipukul di MMA. Gua tahu dia pernah luka, gua tahu dia pernah kepukul pingsan. Oh my god. Gitu. Kalau gue jadi emaknya gue udah. Oh iya, emaknya ngapain lu begini. Nah, gua terakhir sama emaknya karena dia tidak dapetin siksaan tersebut di luar yang dulu gua dapet. Dia nggak dapetin tuh jalan panas yang siang dari sekolah pulang, liatin orang naik mobil, gua nggak punya mobil, nggak punya. And you can substitute it with that. Anjir, kok dipukul ya? Kok kayak gini rasanya? Jadi dia tahu rasanya. Jadi ada pain di sana. Which is pain is good. Iya. Pain is good. I know pain is good. I totally agree with that. Yeah. No pain lo hidup lo hambar, no pain ya, hambar lah. Pain is good. Harus ada itu survival. Iya. Karena biasanya dengan musibah yang berat ataupun kejadian ataupun permasalahan berat tuh memang survival mode kita tuh naik gitu. Insting manusia tuh udah pasti kayak gue harus survive nih. Harus survive. Yeah. Biasanya untuk orang-orang yang kuat lah ya. Pas you're down for a moment, normal. Ya. Tapi how you get back-nya, gimana lu baliknya itu kan ada orang yang down bunuh diri. Iya. Nah ini kan ada orang yang down bunuh diri. Oh, gua harus survive. Iya. Dan itu memang kelebihan yang dikasih Tuhan ke manusia sih menurut gua. Dan benar banget, Mas. Thank you so much. I thought you're gonna ask me a fast question. Nggak jadi ya. Tadi ini lebih seru. Ini lebih seru lah. Padahal gue udah siap-siap menjawab pertanyaan dia. Gitu ya? Cepat itu. Gitu ya. Usah. Jujur gue buyar langsung. Ini aja deh. Since lo bilang lo kangen, bisa nggak lo kasih sulap dikit yang seadanya gitu? Gue pengen lihat. Gue kangen justru sama sulapan lo, Mas. Apa kek? Atau kayak gini. Lihat. Apa kek? Oke, penutup deh. Kalau misalkan ini video nyampe ke telinga Aska,
apa yang lo pengen sampaikan ke dia? Mungkin dia udah dengar berkali-kali lah, tapi ada hal nggak sih yang kan ya nggak tahu, ini video kan pasti akan lama sekali di YouTube, terus tiba-tiba dia udah 10 tahun kemudian tiba-tiba dia lihat iya ada video ini nih gitu. Aska, ya ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sih? Tanggal 21. Ini tanggal 21 April 2020 ya, lagi corona, COVID-19. Kalau kita bisa restart 2020, kita restart. Tapi nggak bisa. So this is your dad speaking. I just want to tell you 2 things. I love you and be curious. Be curious always. Nggak perlu pinter, nggak perlu jadi juara kelas, naik kelas juga nggak apa-apa. Just be curious. That's it. Be curious. Wow, interesting. Thank you loh Mas. Thank you. Saya ditanyain nggak sih soal Aska? Sometimes tapi. No, I wanna know you as a dad sih. And I think you're a good example untuk Gua agak gila sih. Untuk jadi ayah yang cool. That's what I'm trying to do. Ya, I mean kadang-kadang ya gue belum jadi orang tua sih. Jadi gue mungkin nggak akan jadi valid omongan gue. Tapi yang gue sebagai anak ya, gue juga pengen sebenarnya punya orang tua yang cool, yang dekat. Tapi kan bukan salah orang tua gue juga gitu. Yeah. Kan kita generasinya udah beda. Mungkin sekarang agak sulit ya. Dulu agak sulit ya. Iya, karena aduh. Ya gitu 2 kali. Karena gue gitu, kalau misalkan gue punya anak gitu, ya gue pengennya sama anak gue tuh jadi teman, iya. Jadi tapi temen. bukan salah orang tua kita juga kan? Oh enggak. Dan kita bisa jadi kayak gini karena orang tua kita di juga. zaman tertentu membutuhkan perilaku tertentu. Gitu. So, setuju nggak kalau kita bahwa ilmu pengetahuan, dan juga karakter itu tuh bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan era dan zaman. Oh iya, of course. Jadi culture pun itu bisa. Gue tidak setuju loh dengan orang tua yang melarang anaknya main gadget. Oh gitu. Iya. Gue tidak setuju. It's up to you. Ini mau. Tapi dibatasin nggak? Pikiran no, I don't. Oh gitu. Enggak. Gue nggak pernah batasin dia mau main game sampai malam, gue nggak batasin. Buat gue loh ya ini ya. Gue tidak mengatakan gue benar ya. Dan gue goblok kan gitu kan. Buat gue, anak gue sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Oh, jadi apa yang dia suka? Kurang ya, apa lagi? Iya. Ngerti. Kalau di rumah jangan main game terus dong, belajar lah dari tadi itu ngapain kalau bukan belajar? Dia juga benar-benar. Jadi jangan main gadget terus. Emaknya main gadget, Insta story full kayak titik-titik. Anak lu nggak boleh main gadget, gimana lu? Lu nggak nyontohin kok, ngomong nggak boleh. Menurut gua gitu. Habis ini banyak yang bete. Nggak apa-apa, ini kan kita sharing opini ya. Iya, teman-teman makanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, yang salah. Jadi kalau kayak kita bicara soal opini atau misalkan cara kita mengasuh anak, cara kita pengen ngambil ilmu yang mana atau teori yang mana, itu kan tergantung kitanya. Dipilih aja yang sesuai dengan kebutuhan. Dan setiap orang kan beda-beda kebutuhannya. So hopefully bisa bermanfaat, hopefully juga bisa jadi hiburan tersendiri ngeliat Mas Dedi ngomongin tentang kehidupannya dia. Mas, thank you ya. Jangan kapok ya. Sukses terus ya. Amin. Buat YouTube, I'm supporting this. Yalah, jadi konten creator sekarang kita. Yeah. Biasanya kita tinggal datang. Lebih seru lah ini. Iya, lebih seru ternyata. Awalnya lah. lebih capek sih, tapi dipikir-pikir it's fun. Iya, lu bisa ngomong apa aja bebas. Bener banget. Tidak tergantung konten TV. Bener banget. Gue nggak mau ini lagi menahan your time. Thank you. Thank you very much. Good luck for you. Stay healthy, stay happy, and then ya semoga kita cepat bisa normal lagi semuanya. Oh ya, berapa lama? Ya kita we hope for the best. Oh ya. Bye.